Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line phone bersama dengan Reja Priyambada. Beliau adalah praktisi pasar modal. Selamat pagi, Mas Reja. Halo, selamat pagi Mas Pras, Iya, selamat apa kabar pagi hari Mas ini? Heranov. Baik Mas. Yes, terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Kita langsung saja menganalisis terkait dengan pergerakan bursa global. Tadi sudah disampaikan, Wall Street masih bergerak mix, sementara Eropa bergerak positif, sementara Asia juga cenderung mengalami tekanan begitu. Adanya dari paket stimulus begitu ya untuk COVID-19 di Amerika Serikat ini seharusnya bisa menjadi sentimen positif begitu. Tapi kok ada beberapa investor begitu di sejumlah negara yang justru pesimis dengan kondisi seperti ini. Apa yang tengah terjadi sebenarnya, Mas Reja? Ya, memang kalau kita lihat dari sentimen yang ada Iya, bahwa pemerintah Amerika Serikat ini kan memang sedang menyiapkan stimulus besar-besaran ya untuk betul. memulihkan kembali perekonomian mereka gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga mendapatkan kabar bahwa COVID-19 ini ternyata mengalami mutasi gitu. Nah, Oke. ini juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran gitu apakah vaksin yang ada saat ini itu bisa digunakan untuk mutasi COVID berikutnya seperti itu. Nah, ini kan masih menjadi kekhawatiran di pelaku pasar gitu. Iya. Walaupun mungkin ada sejumlah perusahaan kesehatan yang mengklaim bahwa vaksin ini aman, kemudian vaksin ini Betul. bisa Iya. digunakan untuk COVID yang mengalami mutasi. Tapi di sisi lain pelaku pasar juga masih khawatir gitu terkait dengan efektivitas dari penanganan virus ini. Oke, tapi di sisi lain begitu ada kekhawatiran adanya kenaikan dari imbal hasil ini. Yield obligasi Ya. tenor 10 tahun begitu yang menjadi benchmark di Amerika Serikat ini justru meruntuhkan optimisme dengan adanya stimulus COVID-19. Atau bisa dikatakan ini adalah mega stimulus yang diberikan pemerintah Amerika Serikat begitu untuk market. Iya, justru dengan naiknya yield obligasi itu kan memberikan gambaran bahwa tingkat risiko yang ada itu mengalami kenaikan kan gitu. Makanya Oke. karena preferensi risiko pelaku pasar itu mengalami kenaikan, maka direfleksikan dengan kenaikan yield tersebut gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya dengan kenaikan yield tersebut, maka kondisi dari pasar saham global itu kita lihat agak sedikit tertahan gitu, walaupun memang ada sejumlah saham-saham yang mengalami kenaikan, tapi di sisi lain tingkat risiko dari pelaku pasar itu masih ada gitu. Karena kita lihat gambaran risiko itu kan terlihat dari perubahan yield dari obligasi tersebut. Baik, di dalam negeri kita tahu juga sentimen-sentimen yang beredar adanya kita tahu PPKM Mikro yang diperpanjang Ya, kembali. Kemudian ini betul. diharapkan juga apakah menjadi sentimen positif karena memang terbukti bahwa dari adanya PPKM Mikro sebelumnya bisa menekan cukup signifikan ini dari penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia, Mas Reja. Betul. Iya, saya pikir terkait dengan penanganan COVID ini, Ya, terutama di dalam negeri, ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah ya, gitu. Artinya oke. harus ada self awareness dari masyarakat. Gitu. Karena apa? Karena untuk mendukung kebijakan pemerintah, apapun itu, mau PPKM, mau Ya. PSBB, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk untuk mengikuti protokol kesehatan, maka Betul. tidak ada gunanya juga gitu ya kan. Yang ada malah PPKM diperpanjang, kemudian diperpanjang lagi, terus kemudian mau diperpanjang sampai kapan Sampai gitu. kapan? Nah, ini Betul itu, Mas. betul kan. Nah, ini artinya apa? Artinya Iya. kalau PPKM ini diperpanjang itu juga nanti akan berpengaruh terhadap Yes. produktivitas, terus akan berpengaruh juga terhadap efektivitas dari kegiatan masyarakat juga kan. Makanya Benar. dari masyarakat sendiri juga harus Ya. ada self awareness untuk bisa menjaga protokol kesehatan gitu, Oke. sehingga benar-benar bisa memutus rantai penularan dari COVID ini, Mas. Mas Reja, sebelum kita membahas kira-kira akan menekan ya, Mas Reja, ini menarik ya kalau berdasarkan informasi yang sudah disampaikan begitu diperpanjang kembali sampai dengan 22 Maret. Sementara Anda katakan ini menjadi suatu tanda tanya berikutnya, apakah akan terus diperpanjang kalau masyarakatnya sendiri tidak ikut mendukung adanya protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, masalahnya apakah ini juga akan menyasar atau bisa dikatakan menekan beberapa sektor begitu terutama emiten-emiten yang ada di pasar modal menurut Anda, Mas Reza? Ya, kalau untuk sekarang kita lihat pemberlakuan PPKM mungkin tidak terlalu menekan kinerja emiten ya, gitu, bahwa
kalau kita lihat kan PPKM ini kan sudah ada 3 seri ya kalau nggak salah, Yes. dengan adanya perpanjangan berikutnya ya gitu. Jadi kinerja dari emiten pun kita harapkan di kuartal 1 ini dengan adanya perpanjangan PPKM itu tidak akan terlalu banyak terpengaruh gitu. Nah, cuma yang menjadi yang menjadi masalah kan adalah di saat waktu awal pemberlakuan PSBB, Mas. Gitu. Nah, itu pada waktu pemberlakuan PSBB awal itu semua usaha itu benar-benar ditekan. Gitu. Semua kegiatan usaha itu benar-benar tutup. Gitu. Itu yang akhirnya membuat kinerja dari para emiten itu benar-benar terpengaruh. Gitu. Karena apa? Karena ya bayangkan saja katakanlah misalkan pabrik yang katakanlah beroperasi anggaplah misalkan jam kerja 8 sampai 10 jam. Terus kemudian tiba-tiba harus tutup seperti itu. Terus kemudian mulai adanya relaksasi pembatasan pegawai, kemudian pembatasan kegiatan usaha di mana kegiatan usaha masih bisa beroperasi, itu sudah mulai kembali bergerak kegiatan ekonomi. Gitu. Nah sekarang dengan adanya PPKM, apalagi yang berskala mikro, gitu. Jadi saya pikir kalau berskala mikro itu kan hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, area-area tertentu. Betul. Jadi walaupun sifatnya skala nasional, tapi untuk sampai dengan kegiatan usaha sampai tutup, terus kemudian adanya PHK besar-besar seperti yang terjadi waktu kuartal pertama tahun lalu, itu kita harapkan tidak terjadi di masa sekarang ini. Oke, apakah juga ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi para investor maupun trader dalam menyikapi perdagangan ini, bahwa ini bisa dikatakan sudah terprice in sehingga kita sudah mulai bisa kembali untuk melakukan aksi beli di pasar modal, tapi tahan dulu analisisnya. Mas Reza, kita akan jeda kembali sebentar. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembincangan untuk membahas bagaimana strategi investasi Anda dalam menyikapi perdagangan hari ini bersama dengan Reza Priyambada, praktisi pasar modal. Ya Mas Reza. Ya, baik Mas. Ya, kita akan langsung saja begitu membahas dengan memang PPKM tadi sudah disampaikan juga, pemerintah sampai saat ini pun masih terus berupaya begitu menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Begitu upaya-upaya ini terus kita tahu dengan penerapan PPKM mikro yang sudah memasuki tahap ketiga, bahkan diperluas lagi, ada 3 provinsi yang dimasukkan karena di sana terdeteksi ada peningkatan yang cukup signifikan dari kasus positifnya. Dan sejauh ini Anda katakan ini tidak terlalu berdampak sebenarnya terhadap pasar modal. Lantas seperti apa strategi investasi yang harus dilakukan oleh para investor? Apakah kita bisa terus melakukan investasi secara bertahap atau sebenarnya masih menantikan lagi nih ada sentimen-sentimen atau berita-berita lain yang sedang ditunggu oleh investor di tanah air, Mas Reza? Iya, kalau saya lebih melihat dari kondisi global, Mas ya, dari kondisi global terkait dengan kelanjutan dari sentimen stimulus yang akan dilontarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Terus kemudian sentimen berikutnya ialah sentimen dari pergerakan US dollar, gitu kan. Itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan pasar keuangan secara global, termasuk juga sentimen yang ada di dalam negeri, gitu. Terus kemudian pergerakan yang tadi di awal kita sempat diskusikan, yaitu pergerakan yield treasury note ya gitu. Kemudian terkait dengan sentimen di dalam negeri yang perlu kita perhatikan adalah sentimen dari kinerja para emiten gitu. Nah ini kan mulai satu persatu sudah mulai muncul ya kinerja dari para emiten. Kemudian juga pemberitaan terkait dengan emiten itu juga sudah mulai banyak ya gitu. Misalkan seperti adanya rencana rights issue, terus kemudian rencana strategis dari emiten-emiten juga itu bisa menjadi pertimbangan dari pelaku pasar dalam menyikapi berbagai sentimen gitu. Nah, jadi saya pikir masih banyak sentimen yang bisa kita perhatikan dibandingkan kita hanya memperhatikan pemberlakuan PPKM ini. Oke, berarti sebenarnya masih
banyak peluang kita untuk melakukan investasi di pasar modal. Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah informasi emiten update ini, Mas Reja. Akan kita sampaikan kembali untuk pemirsa ID Channel. Yang pertama, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada Wijaya Karya atau Wika begitu yang menyebutkan dari sisi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah rampung sekitar 75%. Kemudian Jasa Marga menyiapkan IPO untuk anak usahanya, yakni PT Jasa Marga Trans Jawa Toll Road. Dan berikutnya ada manajemen dari Bank Neo Commerce atau BBYB yang memberikan alasan kerjasama perseroan dengan sejumlah perusahaan digital multinasional seperti Huawei, kemudian Sunline, serta Tencent Cloud jadi alasan harga saham sempat mengalami kenaikan yang signifikan. Kita akan cermati kinerja dari Wijaya Karya. Ini dari perdagangan kemarin kita lihat penutupan masih mengalami tekanan sekitar 0,58% di level 1.715. Sementara kinerja dalam 6 bulan masih positif 30%. Kemudian PE ratio seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda mencapai 230 kali. Dengan market cap-nya yang mencapai 15,4 triliun dan kontrak baru hingga Februari 2001 kita lihat sudah mencapai 2,67 triliun rupiah. Baik, sebelum membahasnya, nanti kita akan ulas di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan jeda dulu sebentar dan kami akan kembali usai pariwara berikut ini.